Pak, boleh Bapak tulis itu. Ketika saya berikan brainstorming ini, Bapak masukkan isi pikiran Bapak lagi. Gitu. Boleh. Iya, setuju. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Saya setuju. Karena butuh. Oke, baik. Sekarang satu-satu. Panas Bu, kalau soal begitu panas. Ketika saya di SMA itu, SMA negeri itu. Karena Pak, begini Pak ya. Saya tidak mungkin tidak cerita di sini, tapi ketika ngisi di tempat lain gitu kan. Apalagi tentang kurikulum merdeka, kemudian growth mindset, fixed mindset. Ketika minta gurunya menyampaikan modul ajar, itu ngomong terbata-bata. Modul ajar disampaikan terbata-bata, ajar apa? Bingung saya. Di PNM banyak gitu. Kok mau menyampaikannya terbata-bata? Itu yang saya bingung juga. Nah, makanya saya katakan yang ditambah itu isi komposisi akalnya. Digerakkan dengan jiwa dan generatornya. Itu malah gak usah susah-susah kalau guru udah begini. Saya katakan, Bapak Ibu mau tahu, guru SDIT Al-Muhajirin itu yang tulisannya dipublish PTK itu nge-WA saya jam 12 malam. Paginya baru saya balas. Gak pernah saya tanya-tanya artikel itu, terbit aja. Apa yang saya, tolong Ibu tonton YouTube ini, cara ngesubmit artikel. Cari jurnalnya, nanti saya tunjukkan. Cari jurnalnya, baca ininya, saya capture, baca ini. Nanti WA saya lagi. Dia WA. Gak pernah saya nyuruh-nyuruh dia kapan publish dan sebagainya. Itulah jiwa. Nah, saya sekarang pengen ketemu pertama punya jiwa itu dulu. Iya sama lah itu Pak. Generatornya. Bapak kalau nggak punya generator kayak mana mau hidup? Ada niat, berarti niatnya sudah ada. Jangan amin tok gitu ya burung. Sekarang tulis. Ya iya, jangan amin tok. Tulis dulu ini. Saya maunya minimal 3 poin daftar isi beserta tema. Sekarang cepet 5 menit. Mikir aja Bu. Yang kalau Ibu buat tadi, Ibu akan saya berikan materi nanti. Ini karena Ibu bertanya, maka saya akan menjawab. Mana tadi? Saya akan menjawab yang itu akan menjadi brainstorming untuk Ibu tulis ya. Yang anak pertama tadi namanya gifted. Gifted talent. Ini bisa dibaca di satu buku. Pokok bahasannya khusus tentang gifted ini. Jadi anak ini dengan biasanya anak gifted dia punya IQ tinggi di atas 125. Ya, kalau IQ-nya KBJ Habibie 100, biasanya anak-anak ini punya IQ di atas 145. IQ kita mah sedikit, saya pernah IQ cuma 118. Enggak sampai di gifted. Jadi biasa, sangat biasa sekali kayak gitu. Nah, konsep ini bisa Ibu tuliskan dalam seni komik. Contohnya, anak gifted ini keunggulannya apa, kelemahannya apa, itu bisa. Nanti buku ini kalau ditentukan bacanya pada rekan sejawat Ibu, ada juga jenis anak ini, maka Ibu tambahkan. Ibu tulisnya 3 aja Bu. Jadi keunggulan ini mau keunggulan, kelemahan, tips mengajar. Nah, udah itu aja Bu yang tulis. Gak usah banyak banget. Selesai 1 buku. 1 bulan. Iya. Simple, nulis itu simple. Kalau nulis ininya aja. Oke, bentar Bu, itu masuk ke step berikutnya.
Nah, ini dulu Bu Mei, paham ya Bu Mei? Iya Bu. Satu lagi? Boleh? Ya, share ke sebelah. Yang uniknya murid-murid itu. Ibu Wilda, saya juga baru perdana ngajar di kelas 1. Saya mempunyai 2 anak yang di kelas dia memang gimana ya, usil, suka ngerecokin teman. Kayak misalnya temannya lagi diam, dia lah yang suka gangguin Bu gitu. Enggak, istilahnya bukan praktik itu Pak. Nanti saya kasih teorinya ya praktik itu apa. Terus udah, itu Bu ya. Oke. Konsep Ibu nulisnya tentang juvenile delinquents. Pak, Bu, saya itu karena nguplek ini, jangan Bapak Ibu pikirkan, Ibu ini kok tahu? Ya iya, saya ngajar 10 tahun. Jadi wajar kalau konsep-konsep ini saya hafal. Nah, juvenile delinquents ini saya tidak akan membahasakan anak nakal. Saya tidak akan membahasakan anak bandel. Karena nakal dan bandel di persepsi kita negatif. Tapi kalau juvenile delinquents di bukunya Slavin, ada buku Slavin nanti saya tunjukkan bukunya. Nanti Ibu, Bu Mei sama Ibu siapa namanya? Bu Wita. Wita bisa baca satu buku. Nama bukunya Slavin, Educational Psychology. Nanti ada konsep juvenile delinquents. Nah, Ibu boleh, kalau Ibu nulisnya gini Bu. Ibu kan usia rentangnya fase A ya. Nah, jadi juvenile, keunikan misalnya. Keunikan juvenile delinquent di fase A. Ibu nulisnya jangan yang kelemahan-kelemahan, jangan. Tapi karena Ibu ngajar di fase A, maka tunjukkan keunikan dari juvenile delinquent di fase A ini. Gambarkan detail. Terjadi sehari-harinya berulang kalinya. Nah, nanti di dalam konsep juvenile delinquents dia ada namanya family background. Atau latar belakang keluarga. Ibu bisa amati latar belakang keluarga, tuliskan di sini. Lagi-lagi, Ibu tulis 3 hal aja. Tips mengajarnya bagaimana? Ini tetap saya pakai karena tadi tujuan utama buku ini dibaca oleh teman sejawat ya. Maka harus ada ininya. Tips mengajar gifted, talented, dan juvenile delinquents sangat jauh berbeda. Di buku itu ada. Maka kalau nggak baca ya nggak tahu menulis apa. Betul kan Pak? Oke. Kira-kira mudah kan Bu? 3 aja Ibu tulis ini. 1 buku selesai Bu. Silakan Bu. Baik Bu, saya kan ngajar kelas 1 juga baru. Itu ada 2 orang anak juga di kelas saya itu, yang satunya suka mukul dan yang satunya suka main air gitu. Main air dan satu-satunya yang suka mukul. Iya. Oke. Iya. Dan terus dia suka cerita gitu. Yang suka main air itu suka cerita gitu, apa-apa suka cerita gitu. Yang suka mukul? Yang satunya lagi. Oke. Bu, kita mulai dari yang suka mukul ya. Ya. Itu harus ya kalau nggak salah. Saya lupa tulisannya ya. Tapi ini ada konsep ya. Konsep ini nanti suka mukul temannya kan? Iya Bu. Ini maksudnya nanti physical bullying ya, atau perundungan. Terus temannya nangis dipukul. Iya Bu. Iya, berkali-kali. Hampir semua anak itu dipukulin sama dia. Yang Ibu kok garis yang satu ini adalah physical perundungan. Bu, ada tulisan saya, nanti saya tunjukkan di Google Scholar. Ada satu tulisan saya tentang bullying ya, atau perundungan. Yang kedua, Ibu gali ya, karena ini physical atau bullying.
bullying itu dari ibu tetap dari family backgroundnya. Ini ada hubungannya nanti. Dan kalau ibu bertiga nanti tulis satu buku kan? Berempat. Kalau berempat nanti yang agak temanya sama Bu Mita sama Bu Reti. Bu Reti. Ya, Bu Reti nulisnya di belakang. Giftednya di depan. Kenapa giftednya di depan? Orang akan tertarik baca anak gifted karena anak gifted tuh jarang. Kalau di sekolah-sekolah negeri biasanya banyaknya kan mereka masuk sekolah-sekolah eksklusif gitu. Nah, anak gifted itu tulis dulu. Nah, kemudian di sini Bu, ibu masuknya bukan family background tapi parenting style. Masuk tipe parenting style-nya adalah authoritative. Oke, tuh, dah. Tuh aja Bu. Kayak tadi gifted, talented, Keseluruhan bukunya temanya adalah seni mengajar di kelas 1 atau cari padanan kata yang menarik misalnya. Oke. Nah, atau bisa dibuat kalau saya lebih suka buat judul tuh yang agak menarik dan ada konsep judul namanya eye catching. Eye catching itu enak dilihat. Eye itu mata, catch itu tapi bahasanya enak dilihat gitu. Misalnya bisa boleh guru seni, guru cantik mengajar di kelas 1. Gurunya kan cantik-cantik. Gak ada bapak guru. Nah, cantik semua kan? Seni guru cantik di kelas 1. Seni mengajar guru cantik di kelas 1. Cantiknya 2 kali atau guru menawan, guru apa gitu. Gak merasa cantik, Bu. Cantik dulu, Bu. Walaupun sekarang gak merasa cantik. Sekarang masih cantik. Guru cari padanan dulu, padanan kata itu, oke? Kalau saya Bu ambil selama ini saya kan ngajar Bu, ibu karena ngajar di kelas 1 boleh turunkan ya. Ibu boleh turunkan experience ibu. Itu jangan penutup. Jadi ya boleh menutup di belakang atau di depan sekalian. Boleh pilih di depan atau di bawah. Jadi experience ibu mulainya Bu Rum ngajar berapa lama? Berapa lama ya kan? Kemudian pengalaman per tahun, perkembangan anaknya bagaimana Bu? Nanti saya kasih buku ya Bu. Nanti burung bingung, ibu ngasih buku bahasa apa? Bahasa Jawa ada Bu, gampang terjemahan di Google aja. Bahasa Jawa nanti keluar dia. Nah, perkembangan anak kelas 1 nanti ibu masukkan di sini perkembangan secara pendidikannya dari segi kognitif, ya kan? Kognitif ini ada bahasa, kemudian di sini ada sosial, ada emosi. Saya tidak bicara fisik ya. Perkembangan itu ada 3, tapi saya tidak bicara fisik. Selesai Bu 1 buku kelas 1. Udah, siap. Ini kalau bisa ditulis oleh ibu-ibu ini bisa 150 halaman. Tepuk tangan. Nah, tulis saja dulu ininya, apa namanya ini, kontennya. Nah, inilah maksud saya output dari pertemuan kita. Nggak ketemu, tiba-tiba ketemu 1,5 bulan lagi, itu lagi dibicarakan. 1,5 bulan lagi, bawalah tulisannya ke saya. Jadi gini Pak, karena tadi kita sudah sepakat buku ini dibaca anak atau teman sejawat, maka harus dikerucutkan ke situ. Kalau Bapak guru PJOK, maka yang akan membaca buku Bapak adalah teman sejawat PJOK. Makanya tadi tidak luput ketika burung pengalaman per tahunnya bagaimana. Kalau burung bisa cerita detail, nanti
nanti guru dari sekolah lain yang bukan sekolah penggerak membaca apa yang burung kerjakan, itu bisa dia tiru, dia adopsi. Kemudian yang Bu Mei tulis, oh anak giftednya kayak gini, hampir sama walau kepribadiannya beda, bisa ditirunya. Ngajar model Bu Mei, ini yang maksud saya. Ingat ya, kembali ya, tolong diniatkan kembali. Buku ini peruntukannya kita kembali, tadi sudah kita sepakati, peruntukan kepada siswa dan teman sejawat. Bu Nurmala, teman sejawat sesama kepala sekolah. Nah, maka itu harus diperuntukkan. Bagaimana mengembangkan diri dan orang lain versinya Bu Nurmala, kompetensi kepala sekolah, itu versi Bu Nurmala, bisa dicontoh kepala sekolah, bisa kalau ditulis. Gitu maksud saya. Jadi Pak Aseri mohon peruntukannya dikembalikan. Siswa atau teman sejawat, mau dua-dua juga boleh. Oke, ke kelas berapa itu? Untuk teman sejawat, supaya apa? Tips menghadapi anak itu. Kalau tips menghadapi anak usia ini ya, Ibu harus turunkan. Tapi ini tadi, Pak, nama Bapak siapa tadi? Zulkarnain. Pak Zulkarnain perlu konseling kalau kebanyakan.